bukan usaha pertamaku. Oke, bukan usaha pertama. Jadi dulu pernah waktu masih belum jadi dosen itu pernah juga membuat usaha gitu. Jadi tapi mungkin karena waktu itu ya itu ya manajemen waktunya juga, terus ketemu partner yang sama-sama sibuk juga gitu kan. Jadi ya akhirnya ini tidak berjalan waktu itu, usaha itu tidak berjalan. Dan yang ini alhamdulillah. Tapi kalau yang lain-lain itu kan kuliner ya, misalnya kayak kuliner, kayak jual baju gitu kan, distro segala macam itu kan bukan kita yang bikin. Sementara kalau jilbab ini seperti anak, gitu ya? Kita benar-benar lahirin sendiri, mulai dari nama, mulai dari logo, mulai dari segala macam tuh emang kita kayak create sendiri jadi kayak melahirkan anak. Jadi mau nggak mau ini harus dibesarin sampai kemudian dikenal oleh masyarakat. Ya kan? Jadi emang rasanya lebih apa ya sama Kitos Craft gitu. Sentuhannya tuh dari awal banget gitu ya, dari kitanya gitu ya. Nggak ujuk-ujuk beli sana sama orang terus jual lagi gitu kan ya Mbak ya. Kita cuma mikirin marketing aja, mungkin bisa ya, cuma kayaknya enakan yang ini tuh makanya memilihnya yang ini gitu ya. Kita yang produce sendiri gitu ya. Oke, jadi lebih dulu dosen. Dosen dari tahun berapa sih? 2015. 2015. Ada kaitannya nggak nih dengan produksi-produksi hijab dengan ranah keilmuan Mbak V sendiri? Ada kali ya dikit kan, waktu di komunikasi kan diajarin. Komunikasi nih pemirsa. Iya, komunikasi itu diajarin desain grafis. Iya, jadi ada lah mungkin nyangkut-nyangkut, oh ini teori warna begini dan segala macam. Warna tuh pakai kode-kode dan segala macam ya. Nyangkut-nyangkut sedikit. Walaupun barangkali mahasiswanya juga ada yang ini nih, nyimak nih acara ini ya. Hai. Oke, baru tahu nih dosen aku. Gitu. Kok biasanya galak banget kalau di kelas gitu. Di sini kok kayak so cantik banget gitu. Masya Allah, emang cantik kok ya. Jadi komunikasi dan ya saya pikir juga komunikasi dibutuhkan di berbagai lini lah ya. Iya kan, kalau ini ada marketing komunikasinya ya nggak? Benar nggak sih? Kita dari mulai brand, dari mulai kita logo gitu kan, itu milih nama. Waktu itu milih namanya nama apa nih? Benar. Apa kita karena berdua kan, kita potongan nama kita, pas kita dengar kok kayaknya kurang enak gitu kan. Akhirnya coba-coba. Dan itu kan ilmu komunikasi juga. Benar, nyangkut lah semuanya gitu kan ya. Dikit-dikit nyangkut lah. Aku kasihkan ngobrol sama Mbak Fe, aku lupa nih ya pemirsa. Boleh nih pemirsa yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung di 0736211541. Tanya-tanya nih sama Mbak Fe. Oh ternyata aku kepinginannya sama nih sama Mbak Fe, tapi kok aku nggak jalan-jalan sampai sekarang gitu. Boleh tuh tanya-tanya di 0736211541. Nah, jadi dulu pernah kuliner. Berapa kali sih sampai kemudian berhenti di usaha ini? Maksudnya ya udah deh aku fokusin di usaha ini. Berapa kali ganti-gantinya Mbak Fe? 3 kali ya. 3 kali. Pertama apa? Pertama baju toko gitu. Terus habis itu berubah menjadi butik. Dari butik ya coba masih bertahan lah, coba bertahan dan segala macam itu. Belum juga di tengah-tengah itu sebenarnya kita sempat kayak makanan jalan, street food gitu. Terus sampai bikin gerobak dan segala macam kayak gitu sempat juga. Itu juga nggak bertahan. Habis itu ada temen yang pinter bikin bakso, terus kayak ngajak bareng gitu kan. Tapi karena waktu itu baru keterima di Unip. Sementara jadi dosen ya. Waktu itu baksonya di Linggau. Oke, jadi jarak jauh untuk ngontrolnya kan itu juga jadi salah satu kendala. Dan akhirnya bakso cuma bertahan 1 tahun. 1 tahun. Habis itu saat itu drop. Oke, jadi jualan pakaian, kemudian bakso, dan nggak apa-apa. Ini jadi semangat untuk yang lain yang barangkali juga saat ini tuh baru udahan nih usahanya, mau mulai lagi tuh nggak ada semangat. Ternyata Mbak Fe bangkit lagi loh gitu kan. Jadi semangat. Apalagi aku yang mikir aja tapi nggak jadi, nggak dijalankan, nggak diimplementasikan. Mungkin karena ayah ya, aku karena ayah juga. Oh gitu. Beliau juga dosen, almarhum profesor, tapi dari dulu memang properti kan, mainnya di properti dan sampai beliau meninggal juga masih menjalankan itu gitu. Jadi mungkin ke situ ya kali look up-nya. Jadi ngeliatnya kayak ya udah selesai satu usaha, kayaknya
apalagi ya kok kayaknya gatel nih, pengen ngapain lagi ya gitu. Jadi nggak bisa satu doang gitu mungkin. Oke, jadi ada influence itu juga mungkin. Baik, jadi memang ada latar belakang dari keluarga dari ayah ya. Jadi pokoknya dua-duanya deh gitu ya. Dosennya fokus, usahanya juga fokus. Iya. Nah, ini kan kelihatannya semangatnya ini luar biasa. Memang dari kecil dibiasakan seperti itu, dididik seperti itu oleh almarhum ayah dan keluarga, atau apa Mbak? Kalau ayah itu satu yang aku ingat didikannya, setiap kali kita mau beli sesuatu, sebenarnya kan dari ayah kan dulu showroom, kemudian properti, sempat punya angkot beberapa gitu kan, terus ada kapal juga di Pulau Bay tapi nggak jalan juga waktu itu. Jadi sebenarnya kalau untuk kita gonta-ganti, katakanlah gonta-ganti sepatu itu gampang ya sebenarnya gitu kan. Cuma beliau tuh kayak, kamu kalau mau ganti sepatu, kamu jelasin alasannya sepatunya kenapa gitu. Karena kan kita makanya cuma sepasang, ngapain banyak-banyak. Terus udah gitu, kalau kamu mau beli sesuatu, berapa harganya? Misalnya harganya 150, aku inget banget waktu itu tahun berapa ya? Kayak malu yang ngomongin tahun kayak kelihatan banget tua. Jadi tahun 98 kalau nggak salah, itu pengen beli sendal. Berdiri di depan ruangan kerjanya itu, gimana ngomongnya gitu kan. Di duit itu di tangan ada 50.000. Ada 50.000 pada saat itu. Ayah akhirnya beraniin mau sendal. Oke, udah dijelasin kenapa. Harganya berapa? Harganya 150.000. Kamu punya berapa? Jadi kita tuh tidak boleh minta sesuatu dengan tangan kosong. Jadi kita harus, kamu ada berapa, kasih tahu ayah, kasih tahu harus nambah berapa, nanti baru aku tambah katanya. Tapi kalau kamu datang dengan tangan kosong, balik lagi lain kali gitu. Jadi nggak usah berharap akan dapat. Jadi itu terus yang akhirnya kita awal-awal kita masih ngerasa yang waktu masih kecil tuh, ini ayah pelit banget sih. Gitu iya, taunya kan gitu ya kalau kecil ya. Karena kan dia punya showroom dan kita gonta-ganti dong ke sekolah mobil gitu kan. Tapi sepatu kadang udah jelek, sementara mungkin anak-anak lain enak banget tinggal tunjuk gitu ya. Akhirnya memotivasi kita untuk harus nabung deh gitu. Terus kalau dari ibu, kalau kamu nggak sholat, ibu potong ya jajannya. Jadi sekali itu benar-benar membangkang, namanya anak biasalah waktu itu gitu kan, benar-benar dipotong. Dan alhamdulillahnya karena emang udah disuruh nabung itu, jadi walaupun uang jajannya dipotong, mau nggak mau tuh ngorek-ngorek celengan karena ada pegangan. Ada pegangan ya. Iya, ada pegangan. Jadi emang nggak kosong banget kayak gitu. Jadi mungkin itu kali ya. Jadi emang terbiasa. Kalau nggak ada duit, ngapain ya kayak gitu. Jadi memang pola asuh lah ya di rumah, di keluarga memang dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa mandiri, Mbak V bisa mandiri, kemudian nggak putus semangat dan berpikir untuk memberikan penjelasan yang konkret, yang logis dan bisa diterima. Gitu. Saya jadi ingat kalau saya nanya Mbak V hari ini, tadi saya juga lihat seorang di video lah ya, video anak artis lah, saya lupa namanya. Jadi dia minta gadget sama bapaknya di masa pandemi ini. Jadi aku lihat ini bapak, ini ibu, dia pakai kayak semacam contekan gitu, dia presentasi untuk mendapatkan gadget itulah gitu. Jadi luar biasa, sama kayak Mbak V gitu. Tapi nggak sampai pakai presentasi, cuma ngomong berdua, eye to eye gitu kan, ngomong di ruang kerja, why gitu kan, kenapa kamu butuh itu, sepatumu yang lama kenapa, kayak gitu-gitu. Dia bertanya itu. Sama pernah dulu ada temen nawarin gantungan kunci gitu kan, banyak. Padahal orang tahu ya ini profesor, anak profesor segala macam, tapi ada gantungan kunci, wah ini bisa diduitin nih. Ingat banget. Jadi akhirnya keliling sampai ke ujung rumah gang itu, ujung gang pakai sepeda jualin, mau nggak gantungan kunci. Luar biasa. Tapi nggak marah sih, nggak orang tua juga nggak marah, ya udah dukung kan ya. Gitu aja gitu. Gantungan kunci ingat banget, itu kayak girang banget. Itu mungkin waktu itu 10.000 ya kalau nggak salah, itu 10.000 paling membanggakan. Wow, luar biasa. Karena sepedahan, jualin gantungan kunci.
Luar biasa. Tapi memang ketika saya kedatangan tamu di dunia wanita ini, pasti selalu latar belakangnya ada sesuatu yang unik, menarik, yang khas, yang membentuk karakter narasumber kita. Ini masa lalu yang yang membuat narasumber kita yang hadir seperti Mbak Fe juga menjadi seorang yang kreatif, mandiri, dan inspiratif. Oke, Mbak Fe, kita akan ngobrol lagi. Nanti saya akan tanya lebih detail tentang produksi produk kita, hijab motif khas Bengkulu. Namun kita akan jeda sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dunia Wanita TVRI Bengkulu. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dalam program Dunia Wanita TVRI Bengkulu. Kita masih ngobrol bersama dengan Mbak Ferani Indiarma, Mbak Fe, tentang usaha beliau ya, hijab motif khas Bengkulu. Nah, sudah dari 2018. Kemudian kenapa kemudian jatuh cintanya mau usahanya ke hijab nih? Nggak produksi baju, apa kaos, apa-apa gitu kan ya. Kenapa kemudian hijab dan khas Bengkulu lagi gitu dengan motif kain basure ya? Kain basure. Ayo, oke. Sebenarnya cerita agak panjang sih, tapi kita coba sederhanakan. Waktu ketemu sama partnerku Nana namanya, temanku Nana, pertama kali ketemu udah bahas kita bikin apa ya, karena dia juga jago masakan. Terus yaudah kita kuliner aja gitu, karena ngerasa udah trauma tadi sama baju karena fashion tadi kan, wah ini kayaknya fashion, aku nggak di fashion deh kayaknya gitu kan. Tapi Nana yang memang kayaknya sekarang lagi hype-nya adalah hijab printing. Hijab printing. Kenapa kita nggak coba itu? Gitu? Aduh, fashion lagi ya, itu sempat yang aduh gimana ya fashion gitu kan. Terus dia bilang, terus apa yang membedakan gitu kan? Aku nanya apa yang membedakan kita dengan printing-printing yang udah ada gitu. Terus dia nyeletuk ya, kenapa nggak hijab besure aja gitu kan? Kayak gimana gitu, maksud belum tahu teknisnya seperti apa. Terus Mbak Nana ini yang bareng-bareng sekarang? Iya, yang bareng-bareng sekarang. Yang di sana? Iya, benar. Oke. Terus udah gitu dia yang punya ide itu, terus akhirnya kan V aja nanti yang gambar gitu dia bilang. Terus ya udah mulai dari situ ya udah kita coba deh gitu. Ini kebetulan pemirsa Mbak Fe ini juga punya keahlian, tangannya lentik untuk gambar nih gitu kan. Jadi bisa dimanfaatkan lagi bakat. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Nah, lanjut. Iya, jadi itu sih akhirnya dia bilang ya udah Fe yang gambar gitu kan. Ya udah kita coba gitu kan. Ya udah waktu itu karena emang lagi pengen usaha, ya udah apa aja deh, challenge apa aja kita coba deh gitu kan. Ya udah gambar gitu. Karena udah lama banget sebenarnya waktu itu nggak gambar lagi. Dari kecil ya gambar terus kan, tapi udah lama banget nggak gambar. Nyoba gambar lagi tuh agak kagok juga sih, tapi akhirnya ya udah gitu. Long story short, dengan semua kita nyari-nyari, udah fix kita berangkat ke pabrik-pabriknya. Kita coba megang sendiri materialnya, pabrik mana yang mau kita pilih untuk. Itu di luar Bengkulu? Iya, baru kita berangkat gitu. Itu sih awalnya sih dari Nana yang idenya, karena aku sempat menolak untuk usaha fashion lagi kan, lebih ke kuliner gitu. Dan sementara dia yang aduh nggak, dia belum siap, capek, memang capek banget kan kalau kuliner itu. Gitu. Iya, karena memang setiap hari harus ya itu menyiapkan gitu kan ya. Gitu. Oke, kalau apa produksi pakaian segala macam ada waktu-waktu jedanya gitu kan ya. Iya, kalau pakaian itu kayaknya lebih rumit ya. Kita harus menemukan lebih menemukan apa? Karena kita bukan yang mau jadi langsung jadi itu terus tinggal lepasin merek kan. Kita benar-benar yang pengen desain kita sesuai karakter kita dan segala macam. Nah, itu mungkin itu akan jadi udah masuk dalam list gitu, tapi di awal kita kayaknya mulainya dengan jilbab dulu. Ya. Berarti kemudian ke depan bisa jadi akan ada nih. Iya. Kejutan. Kita satu khasnya selalu memberikan kejutan. Jangan-jangan udah ada nih pemirsa ya. Oke, jadi karena memang pada saat itu mulai tren hijab-hijab printing, kemudian banyak sekali ya selebgram gitu ya yang mengeluarkan produk-produk sendiri gitu ya. Kenapa kemudian nggak coba gitu ya dengan khas Besure Bengkulu gitu ya. Pakai ini dulu nggak sih ini survei penelitian khusus dulu nggak tentang tulisannya dan sebagainya, Mbak? Iya. Karena bagaimanapun basicnya dosen kan, jadi emang
memang ini aman nggak nih, apalagi kalau misalnya karena kan budaya ya. Iya, aman nggak, terus nanya kesana kemari, terus akhirnya kita menemukan informasi yang valid. Enggak kok, nggak apa-apa, bikin aja karena dia nggak ada artinya. Yang kedua, waktu kita mau produksi kaganga, sebelum kita produksi kaganga itu nanya dulu, kaganga aman nggak nih, ntar ada salah nggak nih kalau kita gabungin motif yang ini sama yang ini gitu kan, huruf yang ini sama yang huruf yang ini maknanya jadi lain gitu. Ya udah nggak apa-apa, ini aja gitu kan, masukin aja gitu. Ya udah, kita akhirnya berani setelah kita nanya itu. Dan kenapa kita memilih Besure juga akhirnya salah satunya yang menjadi yang semakin membuat kita kuat untuk mengangkat Besure, kita dapat informasi dari hasil penelitian juga bahwa di Bengkulu waktu itu pengrajin Besure itu hanya bisa dihitung oleh 10 jari, kurang dari 10 jari. Jadi di situ sih mungkin ketakutan kita yang aduh nanti identitas kita tuh bisa hilang gitu. Benar. Kalau misalnya Jogja, kita ke Jogja kita tahu bakpia, dengar kata bakpia kita tahu itu Jogja gitu. Lumpia Semarang, bawang goreng Palu gitu kan. Kita bisa langsung ingat itu gitu. Bengkulu apa gitu kan. Nah, itu yang bikin kita coba deh. Nah, kita masuknya lewat anak-anak muda. Karena kalau masuk dari yang generasi yang udah tua kan, mereka ya mungkin hari-harinya seneng lah pakai batik gitu kan. Ya, kita masuknya lewat anak-anak muda. Makanya kita bermainnya di warna. Ini pun pada saat pameran ada masih yang bikin kita sedih. Memang nggak banyak sih, tapi 1-2 orang yang ini motifnya batik semua ya. Ada yang ngomong kayak gitu, dan itu yang bikin luar biasa. Ya, memang kita mau ngangkatnya batik gitu. Jadi kalau kamu mau nyari yang bukan batik ya mungkin bukan di sini, mohon maaf gitu kan. Jadi kenapa kok tidak suka itu gitu. Tapi itu tidak membuat kita jadi gimana, malah harus lebih semangat bahwa ini batik harus banget naik lagi, iya, harus naik lagi gitu. Benar. Jadi saya pernah sempat ngobrol sama teman-teman yang memproduksi batik-batik Bengkulu. Itu rata-rata memang mereka justru produksinya nggak di sini gitu, karena memang masih kurang banget gitu kan ya. Nggak di Bengkulu, kemudian dikirimlah ke tempat lain, karena prosesnya kan nggak printing ya, ada yang printing, ada yang nggak printing ini tuh yang akhirnya biaya produksinya kalau di sini kan jauh lebih mahal tuh kalau misalnya yang tulis dan sebagainya. Akhirnya dialihkanlah ke tempat lain gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan ini suatu saat nanti kan udah mulai ada ya yang bisa printing di sini. Ada, gitu cuma kita belum cocok di bahan kayaknya. Mudah-mudahan nanti banyak usaha-usaha yang lain yang bisa mendukung produksi-produksi khas Bengkulu yang mencerminkan gitu kan ya. Mudah-mudahan lebih mudah. Kita scrap sendiri bisa punya mesinnya ya. Mesin sendiri, produksi sendiri, orang sendiri, kita yang ngatur sendiri gitu kan ya. Punya konveksi sendiri akhirnya gitu kan. Itu cita-cita banget. Oke, luar biasa. Jadi memang nembaknya pertama tadi karena lagi tren ya produksi-produksi hijab printing tadi. Kemudian juga menyadari bahwasanya memang produk-produk kebengkuluan ini gitu ya masih agak kurang gitu kan ya. Dan sasarannya paling ya sasaran yang 30 ke atas gitu kan ya. Yang remaja nih kemana? Apalagi tadi ada yang ngomong kayak gitu kan ya. Nah, akhirnya memang kemudian ide itu diputar bagaimana kemudian menghasilkan produk yang cocok sampai ngena ke sasaran muda tadi gitu kan ya. Saya ngerasa ini mudah banget loh jilbab yang dikenakan kaum muda banget gitu kan ya. Hijab basurenya khas Bengkulunya sendiri. Kita boleh lihat dong seperti apa selain yang dikenakan oleh Mbak Fe. Ini boleh lihat ya. Oke. Aku takut bukanya salah nggak nih? Ditarik. Oke, ini nih pemirsa nih produknya. Oke. Ini nih kita buka ya Mbak Fe. Nah, ini nih yang khas Bengkulu nih yang pasti ada Besure bunga rafflesia ya. Bunga rafflesia ya. Ini semua yang desain Mbak Fe sendiri sampai sekarang atau ada tim desain lainnya lagi? Kalau yang digital sebenarnya ada, kita dibantu juga kan sama yang tim digital. Cuma kalau owner tetap 2. Owner tetap 2. Ini kelihatan nggak nih pemirsa nih motifnya nih? Nih. Kelihatan nggak? Oke. Nih, yang hitam ada motif bunga rafflesia Arnoldinya, menegaskan bahwasanya Rafflesia Arnoldi itu di Bengkulu
Terus ini ada busure. Tapi ada juga rafflesianya sih. Kita lebarkan. Oke. Wow. Oke. Itu busurenya. Rafflesianya. Sorry, tadi Mbak Fe kan bilangnya ada tim digitalnya. Iya. Tapi yang manualnya itu memang Mbak Fe sendiri. Yes. Sampai sekarang masih Mbak Fe sendiri. Ini gitu ya? yang kecil-kecil begini. Ini aku dibentuk dalam kertas. Di kertas dulu. Ukuran berapa? Emang ukuran segede gini atau enggak? Enggak ya. Kita nanti kita scan terus kita bagusin, baru nanti pas didigitalin supaya bisa diperbesar. Ini lembut banget loh pemirsa, nggak kalah dengan hijab-hijab kenamaan lain yang dari luar, dan sekarang ini udah kenamaan banget nih Bengkulu nih. Gimana nih? Oke. Iya. Siap. Jadi warnanya warna-warna. Iya, dia warna salem, terus ada gradasi-gradasi gitu kan. Iya. Kita ngikutin banget lah. Ini detail banget loh sampai di pinggir-pinggirnya loh. Yes, benar. Oke, luar biasa. Ini kalau harga dari berapa sampai berapa Mbak Fe? Kalau untuk yang motif kita sama, semuanya 195. Kalau kita kan juga ada yang polos. Oh, ada yang polos juga? Ada yang polos itu di 100. Polosnya bentuknya sama sekali nggak ada motif? Nggak ada motif, tapi bahannya sama. Bahannya sama. Iya. Oke. Setelah banyak permintaan yang polos, akhirnya kita bikin juga yang polos. Ini boleh di... Iya. Aduh, dilihat nih pemirsa nih. Kita taruh kayak gini ya biar pemirsanya kelihatan. Biar dilirik-lirik terus kan. Terus penasaran. Boleh cek Instagram nggak ada ya? Oke, jadi ini nih dari segi warna udah muda banget, kemudian khas Bengkulunya juga dapat banget. Itu intinya tadi ya kan, karena sasarannya memang tetap mempertahankan kekhasan Bengkulu. Saya akan tanya nanti setelah jeda, kan tadi pernah usaha kuliner, mohon maaf yang pertama tadi fashion ya, kemudian kuliner. Nah, itu kan pasti ada modal gitu kan ya. Untung ruginya seperti apa? Akhirnya kemudian diputar lagi untuk usaha berikutnya sampai saat ini. Jadi biar pemirsa juga tahu trik-triknya, strateginya untuk tetap survive gitu ya untuk usaha-usahanya. Kita akan jeda dulu Mbak Fe dan juga pemirsa untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Dunia Wanita TVRI Bengkulu. Anda masih bergabung bersama kami dalam Dunia Wanita TVRI Bengkulu. Line phone kami buka kembali bagi Anda yang masih malu-malu untuk gabung di 0736211541. Tema kita masih seputar hijab motif, produksi hijab motif khas Bengkulu gitu ya. Bersama dengan Mbak Fe Rani Indiarma, panggilnya Mbak Fe gitu ya. Nah, ternyata tadi ngobrol-ngobrol motif itu nggak hanya besure ya, tetapi pokoknya yang melambangkan Bengkulu gitu Mbak Fe. Ada motif apa aja sih selain besure, kemudian Rafflesia Arnoldi dan lain-lainnya? Kita ada kagama, terus yang terbaru kita gurita. Gurita itu dari kaur ya. Nah, rencananya sih setelah ini kita mau ke Agama Kumur dulu, terus Soma kayak gitu-gitu. Kita pasti masih cari tahu terus ini pasti yang khas batiknya apa gitu. Requestnya juga ada dari Kepayang Diwo, motifnya Diwo, agak beda dari Kaganga, katanya pengen dibedain kayak gitu-gitu. Jadi berkembang terus, menyesuaikan terus, dan kemudian mempatenkan bahasanya barangkali ya gitu ya, agar yang nongol tuh semuanya gitu ya. Karena Provinsi Bengkulu kan terdiri dari berbagai suku loh, kaya banget. Kalau kita ke Kaur bahasanya ini, Curug bahasanya ini gitu kan, macam-macam. Jadi dimunculkanlah semuanya. Kebagian semua nanti kabupaten-kabupatennya ya. Nah, Mbak Fe, saya mau tanya tentang permodalan nih. Modal pertama, usaha pertama dulu berapa sih? Saat itu single fighter atau ada temennya juga? Saya lupa tadi ceritanya. Itu sama ada suami. Ada suami ya? Barengan waktu itu kan. Terus ya modalnya sebenarnya banyakan dia juga sih gitu kan. Terus habis itu kita beli bajunya, habis itu kayaknya distronya nggak jalan, terus dia akhirnya ganti ke butik, terus kita belanja ke Tanah Abang berdua dari hasil beasiswa lah waktu itu. Segala macam kayak gitu-gitu deh. Terus cukup lumayan sih waktu itu, tapi yang paling besar banget waktu itu di bakso ya. Di bakso justru ya. Banyak banget dan emang nggak jalan. Ya udah sekarang
tempatnya aja itu masih ada. Masih ada tempatnya. Iya, masih belum melakukan karena kita baksonya tuh ada rasa-rasa kan, ada rasa keju, ada mercon segala macam itu. Jadi kayak ada folder-folder gitu kan di tempat-tempat apa ini untuk yang keju untuk yang apa. Nah itu lumayan gede kan tempatnya dan itu kita custom. Jadi itu sampai sekarang masih ada dan belum laku. Kayak gitu. Jadi kalau itu yang paling besar sih. Tapi kalau di Kitoscraft sendiri sebenarnya awal mula Kitoscraft ini kita tidak terlalu mengandalkan kekuatan modal atau kekuatan uang. Tapi memang yaudah kita adanya segini masing-masing, uang kamu berapa, uang aku berapa, dan kita dapatnya berapa gitu kan. Terus kita sampai harus merinci, waktu itu belum pandemi kan, 2018, sampai harus merinci, oh kita harus beli tiket pulang pergi langsung supaya kita dapat murah. Dan kita harus benar-benar mengefektifkan perjalanan kita ke situ, jangan sampai kita nambah hari. Kalau nggak nambah hotel. Terus kita tiket pulang kita hangus dan segala macam. Jadi benar-benar yang dipadatin banget setiap hari itu kita harus keluar. Kalau mau jalan-jalan lain kali gitu. Iya, jadi emang benar-benar itu. Fokus. Dan di awal-awal itu setelah semua prepare kita udah lakuin, siap launching itu nggak sampai 1 juta apa ya sisanya di dalam rekening dengan semua ini gitu kan, dengan semua kita udah siap launching gitu. Ya udah akhirnya maju gitu. Dan memang yang membuat dia besar, bukan besar sih, maksudnya sampai sekarang ya Kitoscraft itu bukan hanya kekuatan uang tadi, tapi juga relasi teman-teman. Kita dapat organic marketing karena dari teman-teman yang beli terus suka, word of mouth, mulut ke mulut, dan akhirnya kita dapat organic marketing itu. Gitu benar-benar yang orang-orang yang datang ke kita tuh benar-benar yang kayak, wah di Bengkulu tuh ada ya, saya biasanya belinya Ivan Gunawan, saya nggak tahu, nggak pernah juga saya beli Angel Elga, saya malah pernah beli yang Laudia Sintebela yang harganya pricey banget gitu kan, harganya tuh mahal banget gitu. Tiba-tiba Kitoscraft muncul dengan desain yang unik-unik juga, dan harganya, premium juga gitu kan. Dan harganya tuh untuk kalangan untuk segmen kita cukup affordable gitu kan, cukup terjangkau gitu. Jadi ya akhirnya mereka ngapain? Saya ke sana lagi. Jadi saya ke sini. Di sini ada loh, signature-nya orang Bengkulu asli. Bengkulu asli nggak sih, Mbak? Iya. Iya, benar. Bangga lah gitu. kita loh. Jadi ya udah akhirnya udah ke situ sih, dan karena ada organic marketing itu, bantuan teman-teman juga, ada bahkan waktu itu di awal-awal diliput tanpa kita minta. Dan akhirnya gara-gara liputan itu ada orang mana turun langsung untuk mesen kolaborasi. Jadi dia pengen bikin seragam dan minta desainnya mereka yang create sendiri, dan kita bantu bikin gitu, warnanya segala macam mereka yang pilih. Itu gara-gara dia ditanya dari mana dari baca koran tadi gitu. Jadi memang tidak hanya kekuatan uang sih kalau dalam perjalananku ya. Usaha kayaknya yang paling penting adalah bertahan, kreativitas, inovasi kayak gitu-gitu. Jadi kalau terlalu mengandalkan kekuatan modal itu mungkin bisa juga ya, cuman dalam pengalamanku ada banyak faktor gitu ya menentukan, tidak hanya modal gitu ya Mbak ya, kayak gitu. Tidak terlalu mengandalkan kekuatan uang itu tadi. Tadi kreativitas paling penting juga yang dilakukan oleh Mbak. Dan kalau rugi itu sebenarnya pasti Mbak. Jadi yang mau aku tekanin adalah kalau dalam usaha itu rugi tuh pasti. Jadi kalau misalnya sekarang baru mau mulai dan mikirin, aduh entar rugi, oke, dipikirin lagi benar-benar, karena kalau rugi itu pasti dalam usaha. Jadi Kitoscraft mungkin di awal-awal itu belum dapat sama sekali, tapi terus kita mikir Amazon aja 7 tahun loh baru dapat keuntungan. Karena yang dia kejar bukan profit doang, dia kejar adalah growth, pertumbuhan. Nah kita juga kayak gitu sebenarnya, kita mengejarnya adalah pertumbuhan. Jadi bukan cuma kita ngejar profit, kita nggak munafik ya, kita ngejar profit. Tapi mungkin di awal-awal kita sadar bahwa kita yang penting bertumbuh dulu nih, kita tumbuh dulu dan segala macam itu. Dan yang membuat kita pengen ini harus beda Kitoscraft, karena
kita tuh ngelihat kayaknya kalau barang-barang yang mahal itu atau apa ya, untuk dapetin pelayanan yang baik itu kita harus beli barang-barang yang mahal dulu segala macam gitu. Karena di Kitos Craft ini kita mau matahin itu bahwa kamu mau nanya doang pun, mau cerita-cerita aja tentang sebenarnya saya tuh naksir jilbab ini tapi belum ada duit, mau nanya-nanya kayak gitu pun kita layanin. Jadi kita di servis karena memang kita pengen growth-nya tadi. Kita sebenarnya pengen bertumbuhnya tadi, bukan cuma sekedar profit. Jadi kalau ada yang bilang admin Kitos Craft tuh galak tuh nggak mungkin. Karena kita pasti kita genjatnya bukan di pelayanan juga, di customer service-nya yang kita fokusin. Marketing komunikasinya ini kan yang bermain lagi nih di sini gitu. Jadi tidak hanya seputar jualan, dapat untung, tetapi bagaimana menjaga kesinambungan atau bertambahnya pelanggan-pelanggan yang mau hadir. Karena merawat pelanggan itu susah banget. Merawat relasi itu susah dan kita rawat itu gitu. Tadi kata kuncinya walaupun nggak mau nyebutin modal nih, kemungkinan atau potensi rugi itu biasa ya, biasa dalam usaha, dalam berwirausaha. Jadi mungkin bagi teman-teman yang saat ini lagi jatuh gitu ya, jangan patah semangat untuk bangkit kembali. Mungkin saat ini jatuh ini pembelajaran. Oh kira-kira mana sih yang kurangnya kemarin-kemarin gitu, dan akhirnya kan Mbak Fe juga menemukan itu gitu kan di usaha yang ketiga ini. Oh ternyata selain modal ada hal-hal lain yang perlu diperkaya, dimaksimalkan marketingnya, kreativitasnya gitu ya, ketulusannya juga gitu dalam melayani tadi kan ya, itu yang penting tadi gitu. Sehingga eksis terus ya, akan berkembang, kita harapkan seperti itu. Amin. Oke. Masih ada satu segmen lagi untuk pemirsa yang ingin bertanya, tapi nggak apa-apa juga sih kalau saya bertanya, boleh tuh ambil catatan dari hasil pertanyaan saya gitu ya. Tips-tipsnya sudah ada dari awal tadi ya, bagaimana kemudian bisa tetap survive dan bisa eksis sampai nanti usaha-usahanya. Gak terasa tinggal satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program Dunia Wanita. Langsung kami buka kembali untuk satu penelpon lagi saja di 0736211541 bersama dengan Mbak Ferani Indiarma. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya tadi yang di-share oleh Mbak Fe adalah kreativitas itu harus terus kreativitas inovasi harus terus digali-gali terus ya, sehingga kemudian kita bisa tetap eksis. Modal ya tetap harus ada juga memang ya, marketingnya juga harus diperdalam lagi, diperluas lagi, diperlebar lagi. Nah, saya boleh dong Mbak nanya tentang pencapaian sejauh ini di usaha hijab hijab motif khas Bengkulu ini sampai sejauh ini di mana Mbak? Seperti apa? Pencapaian ya. Mungkin sederhananya gini, di awal-awal kita muncul itu cuma 10 pieces. Karena nyoba dulu. Oh, pertama 10 pieces ya? Iya, kita ngeliat dulu, cek ombak lah ya ceritanya gitu kan. Terus responnya pas kita lihat, oh ternyata tadinya seuzonnya kita itu, ada nggak ya yang mau di Bengkulu hijab dengan harga 195. Ngerti nggak mereka ya tentang bahan voal premium dan segala macam itu gitu kan. Karena kan kita tahu lah Bengkulu tuh ya ada tipikal pasarnya gitu ya. Kan. Jadi akhirnya pas kita coba, kita cek ombak gitu, kaget karena kita tahu oh ada ya yang terbiasa dengan hijab printing dengan merek-merek tertentu, bahkan merek artis, punyanya artis itu. Jadi pas begitu kita muncul, mungkin bisa dibilang itu beginner's luck, keberuntungan pemula yang tiba-tiba ketemu sama yang memang sudah tahu tentang ini, sudah teredukasi tentang hijab voal premium gitu kan. Dan akhirnya pas begitu tahu harganya, loh serius segini gitu, dan itu menjadi pelanggan dan besar. Karena skalanya biasanya lebih mahal ya. Iya, sampailah sekarang kita bisa dalam sebulan itu range-nya ya 50 sampai 100 pieces. Wow, sekarang ini ya. Iya, dari 10
sekarang 100 ya, luar biasa. Nah kemudian bagaimana kemudian di awal, ini kan kalau kita bandingkan ya, ada kan kategori jilbab yang kadang 100.000 3 gitu kan, ini sekian gitu. Ini bagaimana kemudian polanya untuk mencari pelanggan-pelanggan yang bisa fokus ke kelasnya gitu, Mbak? Kita ya itu tadi karena ada orang yang memang sudah paham, lalu kemudian dia kita minta tag, kita selalu minta tag ya, nanti tag kita gitu kan, mention kita di Instagram atau di Facebook, lalu kita teruskan dan segala macam itu gitu kan. Terus juga kita ada pernah ngelakuin live, kita kasih tahu perbedaan voal yang apakah yang 100.000 3 itu bukan voal, itu voal, tapi komposisinya kemudian apanya itu yang berbeda, dan seratnya seperti halus kasarnya itu berbeda, itu yang membuat dia berbeda kayak gitu. Makanya belum cocok juga di sini gitu, belum ada yang kelebihannya cocok, gimana, kelebihannya apa aja itu kita jelasin di situ. Sampai cara merawat kita juga pernah membuat itu gitu kan, kita buat video itu. Jadi nggak hanya jualan, tetapi pola berjualannya tadi dengan bentuk edukasi ya, gitu. Live-nya edukasi nih, bagaimana menjaga gitu ya. Kualitas ini apa sih, maksudnya apa gitu, nggak cuma ini bagus loh, harganya sekian, beli dong gitu, nggak cuma itu gitu ya. Jadi memang pola-pola seperti itu memang harus diterapkan di masa sekarang, dan gunakan media-media yang sedang booming tentunya saat ini, begitu ya Mbak Fe ya. Tapi ternyata dari pengalaman ini, dari suara-suara customer juga, mereka mereka bilang sebenarnya kita tuh oke lah, kita udah tahu tentang bahan gitu kan. Tapi kalau misalnya kan kita sudah ada kompetitor nih, kan misalnya perbedaan bahan ini dari A sama B, penjual A sama B gitu kan. Mereka itu ternyata bukan mencari bahan tok. Bukan mencari bahan aja, tapi bukan mencari bahan aja, tapi mereka mencari motif desain. Nah, karena emang kita tuh strateginya adalah kita tuh nggak pernah kasih sneak peek sebelum itu masih agak lama nih launchingnya. Paling kalau misalnya dia udah ada di Bengkulu, kita kasih intip-intip sedikit. Tapi nanti pas udah begitu dia muncul, udah dalam foto modelnya ada segala macam, itu baru orang yang wah ini yang baru ya, ini yang ini ya gitu kan. Jadi kejutan-kejutan itu yang mungkin akhirnya menjadi salah satu strategi, dan itu dinantikan. Jadi racun ya. Dan permainan warna kita juga sebenarnya dari bisnis ini aku jadi agak sedikit berubah, karena dulu tuh beraninya cuma monokrom doang. Bener banget. Biasa aku juga gitu ya. Jadi monokrom doang ya. Pas udah main di sini, Nana yang selalu inget ya, ini bukan seleramu. Jadi jangan seleramu aja. Jadi ya kita harus memikirkan pasar kita seperti apa. Ya udah akhirnya mau juga make akhirnya ya udah jadi marketing sendiri. Iya, jadi berubah pola pikirnya, mindsetnya bukan untuk diri, tetapi pasar kita siapa. Itu ya. Ini kadang-kadang kita ya udah deh, aku pengen bikin baju yang modelnya begini selera aku. Tapi suka nggak ya yang bakalan beli gitu ya Mbak Fe ya? Jadi, tapi tetap harus ada signature sih. Signature-nya ya, benar. Tipikalnya gitu ya. Kita memang tetap harus jujur sih. Jadi pada saat kita mendesain, makanya kalau sama Nana tuh senengnya di proses develop ide itu adalah mood kita nih gimana nih? Mood kita lagi apa nih? Jadi ada mood kita tuh lagi kayak pengen coklat atau krem. Nah, edisi itu tuh krem. Coklat. Nah, edisi berikutnya kita lagi kayak pengen pastel warnanya gitu. Jadi kejujuran itu tetap ada, tapi bahwa kita nggak benar-benar cuma ego kita, ini saya mau ini aja, saya mau monokrom aja gitu, tuh enggak. Tapi jadi kita mendengarkan. Produksi menggunakan hati gitu ya. Iya benar. Itu. Ngomong-ngomong, anak-anak berapa nih? Maksudnya timnya ada berapa orang sekarang sejauh ini yang bekerja sama pegawainya lah gitu, karyawan gitu berapa? Mungkin kalau dengan kita 3. Kita memang masih sendiri sih, kita masih kayak maksudnya turun langsung gitu kan. Jadi soal pemilihan kita mau giveaway-nya apa, kemudian postingan captionnya kita mau ngomongin apa, itu tuh masih kita sendiri berdua gitu. Tapi kalau tim yang
produksi ini kita ada satu lagi sebenarnya. Gitu. Tadinya 2 sih, tapi terus satunya udah resign gitu. Baik, nggak apa-apa. Baik, jadi memang kalau saya lihat memang kalau usaha tuh seperti yang dilalui oleh Mbak V sendiri memang sentuhan kita yang punya memang harus ikut serta di sana gitu ya, harus fokus gitu ya. Kita harus melakukannya dengan hati. Makanya aku bilang kita tuh sebenarnya ini bukan cuma berdagang, kita bukan cuma menjual, tapi kita sebenarnya berkarya. Karena pada proses membuat ini tuh yang serunya di situ. Karena kita harus ini apa lagi ya, ini apa lagi ya gitu. Karena kita satu edisi itu kan bisa 7 atau 8 desain. Bikin satu desain aja tuh ini harus 8, harus 7, jadi kita benar-benar yang fokus gitu. Emosi-emosi kalau berantem namanya temen kan, kita wajar ya. singkirin dulu, ditaruh dulu, terus kita harus kerjain. Karena ada deadline kan, ini tanggal sekian kita harus foto. Tapi walaupun kerjanya sendiri tetap harus ada. Kalau nggak jadi ya benar-benar. Deadline yang penting nih pemirsa ya. Jadi memang timelinenya harus ada sehingga kita konsisten menghasilkan sesuatu gitu ya, nggak molor-molor terus. Kita sudah ada edisi untuk ulang tahun Bengkulu. Tapi nggak mau spoil juga. Nanti dikasih kabar ya Mbak V ya. Mbak V, ini terakhir pesannya barangkali untuk para wanita yang menyimak agar kemudian apapun kiprahnya, mau jadi ibu rumah tangga atau punya usaha juga di luar ini bisa tetap berikan manfaat yang terbaik untuk orang sekitar dan punya semangat yang tinggi, nggak pantang menyerah. Silakan Mbak V. Kalau aku untuk perempuan, aku lebih senang menyebut perempuan. Untuk perempuan dimanapun gitu, aku selalu bilang kita harus mandiri secara finansial. Jadi mau memfokuskan diri jadi ibu rumah tangga silahkan, tapi secara finansial kita harus mandiri. Entah itu kita usaha online, usaha dan segala macam itu terserah bentuknya seperti apa gitu. Kalau bekerja pun juga nggak apa-apa juga gitu kan. Cuma mungkin kita perlu income lain, jangan cuma dari misalnya kayak salary gaji tiap bulan. Mungkin kita perlu income lain supaya kita tidak menunggu hanya satu itu saja. Jadi ya pesannya apa ya? Mungkin karena harus mandiri secara finansial, tidak bergantung pada yang lain, bergantung pada diri sendiri, maka ya harus kuat, harus semangat. Jadi kalau misalnya gagal tuh hal yang biasa. Bangkit lagi, pokoknya gitu ya. Jadi untuk teman-teman, terutama khususnya kaum wanita yang hadir bersama kita walaupun berada tempat yang berbeda gitu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak V tadi, semangat lagi, tidak putus asa dan bisa memberikan manfaat untuk orang sekitar. Terima kasih Mbak V dan Mbak Nana yang ada di sana gitu ya. Sukses terus. Kita tunggu edisi-edisi terbarunya yang penuh kreativitas dengan khas Bengkulu. Baik, terima kasih. Saya Alsina Farita mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.